Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin dan juga para hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan panjenengan semua di pesantren ilmu Al-Quran dalam rangka hadir majelis taklim Al-Basirah. Mudah-mudahan bisa membawa berkah. Pada hari ini kita masih tetap membahas tentang adab sopan santun pergi haji. Ini walaupun musim haji sudah selesai, tapi ini tidak terkait dengan pengaji musiman ya, atau manasik haji bukan. Tapi ini adalah mengaji kitab yang berkesinambungan. Hanya saja kebetulan babnya sekarang sedang sampai pada bab haji. Yang mana di dalam bab haji itu ada amalia yang zahir yang wajib dikerjakan, yaitu sesuai syarat dan rukunnya. Tapi ada juga yang sifatnya batin, yaitu tentang masalah ikhlas atau tidak ikhlas seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Dari dua hal tersebut, baik zahiran wa batinan, itu sangat menentukan kualitas ibadah haji. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahwa ibadah-ibadah yang selain haji itu juga memerlukan keikhlasan dan amalia zahiran wa batinan. Saya contohkan sholat. Sholat itu memerlukan pekerjaan zahiran, yaitu dimulai seperti bersesuci, kemudian berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, ditutup dengan salam ya, ditutup dengan salam. Itu adalah pekerjaan apa? Zahiran. Kalau pekerjaan zahiran itu tidak dilakukan oleh orang yang akan sholat, ya otomatis tidak akan sah sholatnya, begitu ya. Misalnya ada orang mau sholat tapi tidak mau wudu, berarti sholatnya apa? Ya batal, kan gitu ya. Ada orang sholat padahal tahu loh ini ya. Kalau nggak tahu atau lupa atau darurat lain. Ada orang sholat tapi tidak mau menghadap kiblat, gimana? Ya batal, kan begitu ya. Kecuali darurat, ada aturan-aturan sendiri. Tapi begitulah rukun dan syarat sebuah amal ibadah itu harus dikerjakan atau harus dilakukan. Barulah kemudian berbicara dengan kaidah zahiran wa batinan. Wa batinan itu apakah orang tersebut yang sholat ikhlas atau riya, kan gitu ya. Orang yang sholat sudah mengerjakan rukun dan syaratnya, tapi niatnya adalah sombong, maka enggak dapat pahala, alias sholatnya itu tidak berkualitas, sehingga tidak mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Demikian juga di dalam haji dan ibadah-ibadah yang lain. Saya lanjutkan pembacaannya ya. Wa'lam, ketahuilah, anna bahwasanya fi kulli wahidin, pada setiap hal, min af'alil haji, pada amalan-amalan haji itu, tazkiratan lil mutadzakir, adalah sebuah peringatan bagi orang yang mencari pemahaman yang benar atau kepingin tahu, begitu ya. Wa ibratan lil muta'abbir, dan juga ibro, satu ibarat atau peringatan bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Maksudnya begini, amalan ya haji. Kalau kita orang Indonesia, amalan pertama haji itu pertama mengumpulkan uang untuk berangkat haji, kan itu ya. Dalam bahasa kita ONH, ongkos
naik haji. Harus yang bagaimana? Yang halal atau yang haram? Harus yang halal, kan begitu. Itu ada nilai sendiri. Apa boleh ada orang main judi, ya main lotre, kemudian dapat ini undiannya dapat, misalnya dapat 100 juta. Tak pakai haji aja gitu. Boleh apa tidak boleh? Ya kalau berangkatnya boleh, berangkatnya maksudnya. Naik kapal kan boleh, naik pesawat kan boleh dengan uang itu. Ya, pilotnya nggak tanya, uang dari mana? Kan tidak begitu. Tapi di dalam amali haji kok menggunakan uang haram, ya jelas nggak diterima. Ya sudah pasti nggak diterima hajinya. Begitu. Famin dzalika, dari hal itu, ya termasuk dari amalan-amalan yang menyebabkan orang itu dapat peringatan, gitu ya. An yatadzakkara bi tahsili zadi zadal akhirati minal a'mal. Hendaklah waspada atau hati-hati bi tahsili zadi di saat mencari zat. Zat itu sangu ya. Sangu ongkos haji itu hendaklah berhati-hati. Maksudnya jangan sampai zatnya itu atau sangu hajinya, ongkos hajinya itu kecampuran barang yang haram, jangan. Ya. Apa? Karena apa? Karena untuk mendapatkan zadal akhirah sangu atau bekal selamat di akhirat ini ya. Harus apa? Harus menggunakan dana yang halal, begitu. Sebagaimana sudah saya sampaikan. Jadi antara amalia fisik gitu ya, sama amalia batin harus sesuai. Begitu. Di dalam dunia berangkat haji dimulai dari ongkos naik haji atau ONH, istilah Indonesia ini ya. Maka orang yang ingin hajinya diterima, hendaklah uang yang dia kumpulkan benar-benar dari uang yang halal. Begitu maksudnya ya. An yatadzakkara bi tahsili zadi zadal akhirati minal a'mal. Demikian juga amalan-amalan pun ini dianggap sebagai bekal. Contoh begini amalannya. Orang yang berangkat haji jangan sampai mempunyai lisan yang kalau bicara itu jorok, kotor, suka meso. Nah ini menyebabkan hajinya enggak diterima. Begitu ya. Walaupun ini amalan di luar ibadah haji, tapi sejak berangkat itu harus seorang yang berangkat haji menjaga lisannya. Kalau ingin hajinya diterima. Orang berangkat haji itu kan macam-macam. Ada orang yang berangkat haji itu memang betul-betul berangkat haji. Tapi ada juga orang yang berangkat haji niatnya wisata. Jadi, mumpung ada yang ngajak, mumpung ada pemberangkatan, wisatalah. Sudah, karena niatnya wisata, dia tidak masuk di dalam hatinya. Sebagaimana wisata-wisata yang lain. Misalnya kalau kita orang Malang ini ya, kan ada Jatim Park gitu ya. Orang yang ingin ke Jatim Park, yang penting apa? Ada duit ya. Mau duit apa saja terserah. Mau duitnya halal atau duitnya ngerampok, yang penting punya duit, maka orang tersebut bisa sampai mana? Jatim Park. Sudah. Dengan uang halal maupun uang haram, gitu ya, maka orang tersebut bisa bersenang-senang di tempat wisata. Mau apa saja, permainan apa saja ada, yang penting bisa masuk. Kan gitu. Ya maklum itu wisata. Ya. Tapi kalau pergi haji, kok uangnya uang kecampuran haram, percuma datang ke sana. Kecuali kalau niatnya wisata, ya dapat senang-senang saja, nggak dapat pahala, nggak dapat amalan ibadah haji. Itu masalahnya ya. Jadi apa? Yang pertama, antara lain an
an yatadzakkara bi tahsili zadi zadal akhirah minal a'mal. Hendaklah mengingat-ingat dengan mempersiapkan bekal untuk berangkat haji itu dijadikan bekal di akhirat, termasuk juga dari amalan-amalan yang baik. Wal yahdar antakuna a'maluhu fasidatan minar riya'i was sum'ati fala tashabuhu wala tanfa'uhu. Maka hendaklah berhati-hati orang yang berangkat haji itu, jangan sampai amalannya semuanya ini mulai berangkat sampai di sana sampai pulang itu apa antakunu a'maluhu fasidatan, jadilah amalan-amalan itu fasidah, rusak. Rusak kenapa? Rusak minar riya'i, karena dia riya, niat pamer. Berangkat haji tapi niatnya pamer, nih aku sudah bisa haji. Begitu ya? Siapa yang bisa melawan diriku? Tidak ada, orang kampung sini tidak ada yang bisa haji kecuali aku. Pamer ya. Kemudian dia memberitahukan, bukan minta doa lain. Kalau minta doa itu boleh. Bahkan dianjurkan datang ke tetangga kanan kiri, kepada orang tua, kepada family, itu dianjurkan. Tapi gini enggak, ini niat pamer. Kan beda kan? Pamer dengan pamitan-pamitan kan beda ya. Nah, yang niat pamer hanya menampakkan bahwa dirinya lah orang yang paling wah. Apalagi kalau dia dengan menyandang apa? Dengan menyandang titel hajinya, dia manfaatkan untuk apa? Misalnya ketenaran, gitu ya, atau mencari apa ya? Fasilitas dengan pangkat hajinya itu. Macam-macam orang riya. Riya itu pamer. Macam-macam orang riya, maksudnya modelnya itu macam-macam gitu ya. Pokoknya kalau orang itu mau menampakkan sesuatu, dia bukan ikhlas, nggak ada niatan ibadah, hanya pamer. Misalnya ya, punya mobil itu bagus, punya mobil itu termasuk mubah, jaiz, boleh-boleh saja, minal jaizat. Ya. Tapi kalau niat punya mobilnya belinya untuk pamer, misalnya gitu. Satu kampung, ini mobilnya Avanza gitu aja ya. Satu kampung hanya mempunyai Avanza. Ada orang kaya itu pingin beli apa yang lebih mahal dari Avanza. Innova, ya Innova, ya, misalnya. Beli Innova itu boleh, gak dosa, ya, bahkan bisa berpahala. Tapi beli Innova bisa menyebabkan dosa. Bagaimana? Kalau dirinya itu begini, naik Innova niatnya pamer kepada tetangga-tetangganya, yang kebetulan tetangganya itu hanya bisa beli Avanza. Begitu ya, selalu pamer, nih mobilku, ini mobilku. Nah, kalau anak muda, misalnya naik motor gitu ya, anak muda naik motor, gimana cara pamernya anak muda naik motor itu? Dikeber-keber, bong. Nah itu ya namanya pamer. Padahal naik biasa kan bisa. Tapi biar kelihatan nih aku gagah, bong kan gitu kan ya. Nah, itu dikeber-keber gitu ya. Nah, ini termasuk niat pamer. Jadi nggak bagus. Paham? Nah, tadi orang beli Innova, dia mampu, dia inginkan agar dengan Innova itu kalau perjalanan jauh bisa mampu, misalnya sini Jakarta sudah nggak nyewa lagi misalnya. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Minal jaizat, termasuk hal yang mubah. Jangankan beli Innova, apa yang lebih bagus dari Innova? Kalau diperlukan Alphard misalnya, boleh apa enggak boleh? Boleh. Kalau misalnya begini, ada orang ya punya duit ini. Kalau beli Innova itu untuk tidur kurang nyaman, untuk perjalanan jauh. Tapi kalau Alphard misalnya, dia kebiasaan ada tugas ke Jakarta, Malang Jakarta, maka dia beli Alphard. Adapun di Jakarta dia beribadah, macam-macam ibadahnya. Ya, maka beli Alphardnya bisa dapat pahala. Tapi kalau beli Alphardnya itu niat pamer, maka dia tidak mendapat apa-apa, bahkan seringkali mendapatkan dosa karena niat pamer. Demikian juga di dalam beribadah. Ya,
Beribadah apa saja? Mau sholat. Loh, sholat sunnah misalnya duha. Sholat duha itu baik. Siapa bilang sholat duha tidak baik? Pasti baik. Tapi kalau sholat duhanya itu niat pamer, ya misalnya gini. Nah ini kalau anak pondok ini ya, kalau ada gurunya sholat duha misalnya. Ada gurunya sholat duha. Kalau nggak ada gurunya tidur. Pas jamnya itu. Nah ini namanya, loh kenapa kamu? Ya biar dilihat sama guruku. Ini jelas apa? Sholat duhanya bukan karena Allah ya. Karena biar dipuji gurunya. Nah demikian juga seorang menantu ini. Seorang menantu biar disayangi sama mertuanya. Kalau ada mertuanya sholat duha. Tapi kalau nggak ada mertuanya bablas tidurnya. Lah ini termasuk sholat duha yang niat pamer. Nggak dapat apa-apa ya. Nah, itu contoh-contoh apa? Pamer. Riya wasum'ah. Sum'ah itu merasa amalannya yang paling wah. Paling hebat. Paling ini ya. Kalau tadi pamer, menampakkan diri. Kalau ini tidak begitu. Sum'ah itu ya setengah sombong, hampir sama sebenarnya. Cuman bedanya riya itu pamer. Kalau sum'ah itu merasa amalannya ini paling wah. Kalau misalnya dinilai, misalnya sholat duha, gitu ya. Anggap aja saya misalnya. Saya kalau lillahi ta'ala sholat duha ya sholat aja, sholat duha saja. Sudah ya. Tapi kalau saya pamer kayak tadi itu, wah ini ada tamu, biar aku dikatakan ini ahli sholat duha, aku mau sholat mumpung ada tamu. Sebentar Pak, tamunya duduk dulu, saya mau sholat. Niat dia, biar apa? Niat aku mau pamer bahwa aku ini sudah apa? Aktif sholat duha, biar tamuku itu tahu misalnya. Nah, ini namanya riya. Kalau sum'ah beda. Sum'ah itu merasa sholat duhanya yang paling mulia dibandingkan sholat ibadahnya orang-orang lain. Sama-sama sholat duha, satu musola misalnya, atau satu tempat. Saya misalnya, saya sholat duha, teman saya sholat duha. Kemudian saya punya hati yang sum'ah. Sum'ah itu apa? Saya merasa bahwa sholat sayalah yang diterima oleh Allah, yang paling hebat pahalanya, yang paling berlipat-lipat ganda pahalanya. Sedangkan sholatnya kawan saya ini gak ada apa-apanya. Itu namanya sum'ah. Memang serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Kibir, apa kibir? Al-kibru juga sombong. Nah, sombong juga hampir sama, ini pekerjaan hati yang apa ya, tipis sekali antara riya, sum'ah dan kibir. Apa al-kibru, kibir. Kibir itu apa? Pertama, kibir itu sombong gini, merasa di dalam bab sholat tadi ya, bahwa orang lain tidak bisa menyaingi dirinya. Hanya aku yang bisa melakukan itu. Orang lain tidak bisa melakukan sholat duha, misalnya mengambil berapa? 8 rakaat misalnya. Ya. Dia mengatakan, ini seluruh dunia zaman sekarang gak ada orang yang mampu melaksanakan sholat duha berapa? 8 rakaat kecuali aku. Nah, itu namanya sombong ya. Menghina atau merendahkan orang lain. Gitu ya. Dikatakan al-kibru fatrul haq wa ghamtun nas. Begitu. Yang dinamakan kibir apa? Sombong itu batorul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan juga merendahkan orang lain. Gitu ya. Merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Itu pekerjaan hati juga. Lah pekerjaan hati ini alias adalah amalan batinan begitu. Ya. Orang haji ini perlu menjaga apa? Amalan batiniahnya. Jangan sampai orang yang sudah ongkosnya mahal, capek lagi pergi ke Mekah itu, jalan di sana. Orang pergi ke Mekah itu capek, perjalanan juga capek. Itu ya, di sana juga capek, begitu. Bagi yang pernah ibadah haji, ya, maka akan tahu bagaimana capeknya orang haji. Begitu nanti lempar jumroh, berdesak-desakan, tawafnya, sa'inya. Pokoknya ini amalan fisik yang membuat capek, itu satu.
Sudah capek, nggak diterima lagi oleh Allah. Gara-gara apa? Riya, satu gara-gara gara-gara kibir, sombong, ya, dan lain sebagainya. Kan sayang. Mengeluarkan uang jutaan. Yafsudu fi awali manazilis safar. Itu ibarat membawa makanan dalam pergi safar haji itu, tapi makanan-makanan basah. Ini orang zaman dahulu kalau ini ya, naik onta. Misalnya dari negeri Syam menuju ke Mekah. Itu kalau pakai mobil darat sekarang perjalanan bisa antara 2 hari 2 malam sampai 3 hari 3 malam begitu. Jauh jadi ya. Padahal sini Jakarta saja kurang lebih kalau lewat tol pagi misalnya ba'da subuh berangkat ya sampai di perbatasan Jakarta itu paling enggak ya Isya sudah sampai kalau sekarang. Ya, ini enggak 2 hari 2 malam. 3 hari 3 malam. Jadi bagaimana? Jauh sekali gitu ya. Itu pun naik onta atau naik kuda. Nah, orang zaman itu ya yang pandai agar membawa makanannya itu tidak basi, maka dia tidak membawa makanan basah, tetapi makanan kering. Makanan basah itu gampangnya kalau kita ya orang Malang itu sangu rawon, sangu bakso yang ada kuahnya, sangu mie yang sudah dikasih kuah, itu namanya makanan basah. Atau kalau kue-kue misalnya, kue apa ini? Kue bikang misalnya ya, apalagi lumpur misalnya. Kayak gitu-gitu itu ya. Ini namanya kue basah. Itu tidak tahan untuk sehari semalam atau 2 hari 2 malam, sering tidak tahan, bisa basi. Paham? Nah, maka yang terbaik jangan membawa bekal makanan yang basah tapi yang kering. Contoh misalnya bawa abon. Kalau orang dulu bawa dendeng. Begitu ya? Nah, ini adalah makanan yang awet. Nah, ya ikhwan, ini pengibaratan orang haji yang dicampuri dengan riya, sum'ah, dan juga sombong kibir, sama saja dengan orang yang bepergian jauh berbulan-bulan tapi sangu makanannya itu basah semuanya. Dia bawa kuah rawon, dia bawa kuah gulai, dia bawa kuah soto, dia bawa kuah asem misalnya, dan lain sebagainya. Itu perjalanan, misalnya sini Jakarta saja, ya, apalagi naik onta loh ini ya. Baru dari sini sampai di Surabaya sudah basi itu. Bagaimana perjalanan lanjutannya? Nah, begitu. Demikian juga orang yang berangkat ibadah haji yang dicampuri riya, maka dia kalau berangkat dari sini sudah mengandung riya, maka amalannya sampai di Mekah sana, termasuk juga wukufnya itu seperti makan makanan basi, nggak ada apa-apanya, perlu dibuang. Maksudnya begitu, ya, tidak ada nilainya sama sekali. Betul enggak? Kita ini kalau sangu atau berbekal makanan, makanan ini basah dalam bepergian, apalagi kalau sampai berlendir itu misalnya, sangu mie basah dari rumah, mau kemana? Ke Semarang, naik mobil. Cuma kan mobilnya itu panas. Kita berangkat pagi, siang hari kita buka, mie-nya berlendir, bau lagi. Mau enggak kita memakannya? Enggak bau. Diapakan biasanya? Dibuang. Enggak ada manfaatnya. Demikian juga orang berangkat ibadah haji. Mahal loh ya. Dari sini sampai ke sana mahal. Tapi karena niatnya itu wisata, tidak peduli yang demikian, maka ibarat di akhirat amalan beratnya itu dibuang semuanya. Naudzubillahi min dzalik. Wa yabqa sahibuhu waqtal hajati mutahayyiran. Maka yang terjadi pemilik zat atau bekal itu ya, tatkala dia memerlukan bekalnya menjadi kebingungan karena apa? Karena bekalnya sudah basi. Demikian juga orang yang berangkat haji
tatkala dia memerlukan amalan itu di hadapan Allah saat berbangkit ya atau hari kiamat, karena hajinya ini habaan mansuro, tidak ada nilainya apa-apa, dia nggak bisa memanfaatkan nilai hajinya. Misalnya di hadapan Allah mengatakan, ya Allah aku sudah haji, dijawab, ya hajimu rusak karena kamu sombong, karena kamu pamer, karena kamu riya, ya kamu merasa paling benar sendiri, maka tidak ada nilainya. Percuma dia berangkat haji, begitu maksudnya. Wa idza faraqa watanahu wa dakhala al-badiyata syahida tilkal uqubat. Tatkala orang yang pergi meninggalkan waton negaranya atau kotanya, wa dakhala al-badiyata, kemudian dia melintasi atau melewati tempat-tempat perbukitan, gitu ya, badiyah tempat perbukitan. Dia melihat bahwa zatnya, bekalnya ini sudah bau. Apa yang terjadi? Ya ini akibat karena tidak hati-hati membawa makanan-makanan basah, ya sudah dia buang terpaksa. Ya enggak? Demikian juga yang tadi, orang beribadah haji, berangkat kan, tapi dari segi makanan yang dibawa sudah rusak, terus niatnya juga rusak. Karena apa? Karena niat sum'ah, riya, sombong dan penyakit hati yang lainnya. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Lah, al-badiyah dalam perjalanan, maksudnya perbukitan dalam perjalanan itu ya bukit-bukit yang dilalui oleh orang haji yang naik onta tadi. Tapi perbukitan ya yang dimaksudkan dalam ibadah haji adalah perbukitan di akhirat. Karena di dalam keterangan di neraka itu ada bukit-bukit, demikian juga di surga ada perbukitan. Kalau di neraka ini bukit-bukitnya banyak dihuni oleh api-api yang menyala, sedangkan kalau di mana? Kalau di surga ini bukitnya itu bersinar, bukitnya itu menyenangkan sehingga wajah atau mata ini yang memandang terheran-heran karena saking indahnya. Begitu ya. Nah, di dalam haji orang yang ingin melihat, menyaksikan bukit-bukit di surga, hendaklah hajinya itu dikemas dengan haji yang ikhlas, tidak pamer, ya, tidak menghina orang lain, selalu menjaga kebaikan lisannya, kebaikan amal-amalannya, begitu dan seterusnya. Falyatazakkar bidzalika khurujahu minad dunya bil mauti ilal miqatil qiyamati wa ma bainahuma minal ahwal. Maka ndaklah dengan keluarnya dia dari rumahnya menuju Mekah yang lewati perbukitan yang menakutkan tadi itu. Kalau gimana kalau kita orang Indonesia? Saya kasih tahu bahwa naik pesawat apalagi 12 jam itu banyak yang repot gini, dibuat repot. Bukan enak naik pesawat itu. Kalau naik pesawat, kalau setengah jam gini kita bisa menikmati. Tapi naik pesawat 2-3 jam itu bisa dikatakan spot jantung. Begitu ya. Ya, saya kan sering naik pesawat. Itu kalau ada awan, ya melintasi awan diumumkan para penumpang diharap duduk di tempat yang sudah tersedia dengan menggunakan mengencangkan sabuk pengaman karena kita sedang dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Begitu sering kali. Wah, itu spot jantung. Dan pesawat kemarin saya dari Pekanbaru ke Malang sini ada satu kondisi Surabaya. Ini pesawatnya begitu. Wah, ini sudah syahadat ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa ngerti jatuh? Itu kita kalau naik pesawat itu begitu ya. Kalau naik kapal pun demikian. Kemarin hari saya dari Johor, ya dalam safari dakwah dari Johor menuju Batam. Itu unik juga. Saya terpaksa juga baca istighfar banyak dan baca syahadat. Sudah siap mati. Loh kok bisa? Ini kita kan naik pesawat agak kecil, namanya pesawat ferry, enggak begitu besar. Ya.
Sedangkan waktu melintas di tengah laut, menyeberang itu, tiba-tiba ada pesawat besar. Pesawat besar itu yang mengangkut truk, bus, fuso kayak gitu ya. Melintas di depan kita. Sudah? Wah ini perkiraan kita, waduh nabrak ini. Begitu. Persis, dan kita ini penumpang di kapal feri ini sama berdiri. Sampai sama penjaganya atau satpamnya diperintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, duduk yang tenang. Agar tidak oleng. Begitu. Ini semuanya menjerit itu. Kenapa? Karena hampir nabrak. Kemudian ada bunyi yang sangat seru gitu ya, menakutkan. Kretek. Lah ternyata sama masinis apa? Nah kodanya ini dibelokkan begitu ya. Dan beloknya itu sangat drastis ini. Ala kulli hal enggak nabrak kapal besar itu ya, agak nyamping sedikit belok begini. Loh itu ya ikhwan, subhanallah, orang-orang sudah pada ya ketakutan. Loh itulah safar itu ya. Padahal kita aslinya tidur-tiduran. Tahu begitu rame orang. Ada kapal besar, rame nih. Satu kapal ini rame. Apalagi saya ini pertama begini. Saya naik itu pakai sarung. Saya berpikir ini kalau tenggelam gimana caranya renang gitu ya. Gitu ya. Sudah. Yang kedua, saya itu ke tengah laut. Ya saya alhamdulillah bisa berenang. Tapi berenangnya itu ya seberapa sih kekuatan orang, apalagi ya usia saya juga bukan tua-tua amat, tapi sudah tidak muda. 58 kan tidak muda ini ya. Saya pikir kalau misalnya sebut aja 10 meter ya oke lah, saya suka renang. Ini tengah-tengah laut ini, gimana? Astagfirullahaladzim, ini mati kita. Maka saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Karena saya ingat hadis ya, mangkana fi akhiri umrihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di dalam akhir hayatnya itu ucapan la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya pikir daripada saya mati tidak baca syahadat, saya baca syahadat dulu. Urusan tenggelam, urusan nanti berarti baca syahadat dulu. Habis baca syahadat, saya istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu, saking takutnya. Lah ini naik kapal. Jadi macam-macam orang bepergian itu. Bukan senang saja, tapi ada liku-likunya. Nah ini di dalam bab haji, maka hendaklah orang yang bepergian yang ketakutan karena suatu sebab. Ya, karena suatu sebab. Kalau naik onta, jangan-jangan ada harimau di sana ya, mau nerekamnya. Kan menakutkan juga. Jangan-jangan ada kumpulan serigala yang mau menyerangnya. Nah ini gimana? Hendaklah dengan keluarnya itu dia berandai-andai andai-andainya bagaimana kalau aku keluar dari dunia bil mauti dengan kematian ya, maka dunia yang aku mati itu saat aku mati adalah termasuk mikot, batasan untuk sampai di hari kiamat. Begitu kita sekarang hidup di dunia ya, ini kita menikmati yang bagaimana sudah kita lakukan. Nanti mikotnya, batasan sampai pada hari kiamat adalah kematian. Orang sudah mati, sudah dibawa kuburannya selesai, dia tidak bisa belanja, gitu ya, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kalau ibu-ibu yang mati, gimana Bu? Sudah tidak bisa zakat lagi Bu, ya Bu? Zakat apa Bu? Zakat mall, ya Bu ya? Tidak bisa apa Bu? Zakat mall, belanja di mall tidak bisa sudah kalau sudah mati ya. Itu adalah mikot, batas antara dirinya sampai menunggu hari kiamat. Begitu maksudnya ya. Wa ma bainahuma minal ahwal, dan dari dia misalnya kalau pergi keluar dari rumahnya sampai tempat tujuan. Kalau tadi ini ya, saya berangkat dari pelabuhan Johor sampai kemana tadi? Sampai ke Batam, itu kan pergi namanya. Maka di tengah-tengah ada peristiwa mau menabrak kapal besar. Ini kan menakutkan, ya. Sampai syahadat saja menakutkan, siap mati sudah. Sayanya bukan mati perang ini ya, mati tenggelam. Gimana ini kan gitu ya. Nah, demikian juga
orang yang hidup, ya, hidup ini hendaklah dia berbekal sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk apa? Agar dia sejak kematian hingga kiamat pasti menemukan hal-hal yang menakutkan. Begitu. Di alam kubur banyak yang menakutkan. Maka hendaklah orang yang bepergian dari dunia menuju akhirat itu berbekal yang baik, berperilaku yang baik, niat yang baik. Ya, agar apa? Agar sampai tujuan pada hari kiamat dan pada akhirnya masuk surga. Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, yang terakhir sebagai penutup saya katakan, mati ini itu adalah awal urusan akhirat. Mati itu awal urusan akhirat. Banyak orang yang urusan akhirat itu jauh lebih berat daripada urusan dunia. Itu pertama. Yang kedua, banyak juga di antara manusia-manusia itu yang menunggu sampai ke akhirat jauh lebih lama daripada saat dia hidup di dunia. Contoh, saya contohkan. Kalau ada orang usianya 60 tahun mati, berarti dia hanya menikmati hidup di dunia 60 tahun dengan berbagai macam yang dilakukan. Entah itu yang baik maupun yang buruk. Sudah. Begitu dia mati, ada kalanya mati tahun ini, ternyata ini misalnya ya, kiamatnya 300 tahun yang akan datang. Misalnya ini. Berarti nunggu berapa? 300 tahun di mana? Di kuburan. Apakah di kuburan ini pasti enak? Belum tentu. Bagi orang yang nakal, bagi orang yang ahli maksiat, apalagi kafir, itu ada namanya azabul qabri, siksa kuburan. Lihat, siksa kuburan. Dia tidak bisa menghindar. Paham? Kalau hidup di dunia, mau disiksa fisik, dia bisa menghindar. Misalnya, ada orang ini ya, bertengkar, dibawakan cambuk, gitu ya, mau dicambuki lari dia, itu bisa menghindar namanya. Ya, nah, tapi kalau sudah di kuburan, mau menghindar kemana? Ya dah, menghindar kemana dari malaikat? Tidak bisa, tidak mungkin. Itu namanya awal kehidupan akhirat dimulai dari kehidupan mana? Kuburan. Kalau di kuburannya diberi kenikmatan, maka secara otomatis dia akan masuk surga. Tapi kalau di alam kuburnya sudah disiksa, ada dua kemungkinan. Ya, ada kalanya dia ini diampuni oleh Allah karena suatu sebab dia masuk surga. Tapi kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka jurusannya neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jelas ya? Untuk itu saya mengajak diri saya sendiri, ayo kita berbuat baik, beramal baik ya, agar mendapatkan kehidupan yang layak, yang baik di mana? Di dunia maupun di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatin Allah, barangkali itu pelajaran hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.